Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan analisa regresi linier berganda. Sebelum kita menganalisa regresi linier berganda, ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu kita akan melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisa regresi linier berganda yang berbasis OLS. Jadi analisa regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik. Misalnya regresi logistik. Ada 4 macam uji asumsi klasik yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu uji normalitas, kedua uji multikolonialitas, yang ketiga uji heterogedasitas, dan yang keempat uji autokorelasi. Namun demikian, tidak semua uji harus kita lakukan. Misalnya pada analisa regresi linier sederhana tidak memerlukan uji multikolonialitas. Demikian juga pada uji autokorelasi. Ini tidak akan kita lakukan jika data kita bersifat cross section. Oke, langsung aja silakan dibuka datanya. Baiklah, yang pertama kita analisa atau kita lakukan uji normalitas. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Langkahnya silakan diklik analyze regresi linier. Silakan Anda masukkan Y pada kotak dependent, X1 dan X2 ke kotak independen. Kemudian pilih plot, Z-pred atau nilai prediksinya kita masukkan pada kotak Y. S-risk atau nilai residualnya kita masukkan pada kotak X. Jangan lupa diklik normality probability plotnya. Continue. Selanjutnya klik shift. Pada residual silakan dicontreng unstandardized. Continue. Oke. Langkah yang kedua, silakan diklik analyze. Kemudian berikutnya silakan dipilih norm parametric test, kemudian logical dialog, pilih one sample KS. Silakan dimasukkan nilai residualnya pada tes variablisnya. Oke. Untuk melihat apakah data yang kita gunakan berdistribusi normal bisa melalui 2 cara. Yang pertama, silakan dilihat pada grafik ppplot. Data terdistribusi normal itu bila mana nilai sebaran distribusinya mengelompok pada garis normalnya. Sementara yang terjadi di sini masih ada beberapa titik yang jauh dari garis normalnya. Untuk memastikan ini, kita bisa melihat pada output one sample Kolmogorov-Smirovnya. Data terdistribusi normal jika nilai asymptotelnya lebih besar dari 0,05. Sementara di sini outputnya kurang dari 0,05.
Maka kesimpulannya, data tidak terdistribusi normal. Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji multikoloniritas, di mana uji multi ini untuk melihat ada tidaknya korelasi di antara variabel independen. Dalam ini adalah X1 dengan X2. Silakan diklik analyze, kemudian pilih regresi, pilih linear. Silakan ditekan tombol reset dulu. Masukkan Y pada kotak dependen. X1 dan X2 kita masukkan pada kotak independen. X1 dan X2 kotak independen. Statistik kita klik, kemudian silakan pilih corollary diagnostiknya. Continue, oke. Untuk melihat ada tidaknya multi, maka cukup kita lihat pada tabel koefisien ini, di mana nilai VIV kurang dari 10 atau nilai tolerannya lebih dari 0,1, kita nyatakan terbebas dari multi. Di sini nilai X1 dan X2 semuanya kurang dari 10 dan nilai tolerannya lebih dari 0,1. Maka kesimpulannya tidak terjadi multikoloniritas. Langkah yang ketiga yaitu kita akan melakukan uji heterokedasitas, di mana uji heterokedasitas ini adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu ke pengamatan yang lain. Kebetulan nilai residual sudah kita bentuk di awal, sehingga kita tinggal melakukan langkah yang kedua. Silakan diklik transform, compute. Oke. Silakan pada target variabel diisi ABS res atau absolut dari residual. Kemudian pada numeric expression ABS kurung buka residualnya kita masukkan. Kita cari dulu residualnya di bawah. Nih, kita masukkan, tutup kurung. Oke. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga yaitu kita lakukan analisa regresi linear. Tekan tombol reset dulu. Masukkan ABS res ke dalam kotak dependen, dan kotak independen kita masukkan X1 dan X2. Sudah langsung oke. Untuk melihat ada tidaknya hetero, kita lihat pada tabel koefisien antara ABS res terhadap X1 dan X2, di mana dinyatakan terbebas dari hetero bila mana nilai signya lebih besar dari 0,05 atau lebih besar daripada 5%. Pada output ini dinyatakan nilai X1 terbebas dari hetero. Kenapa? Karena nilai signya 27%. X2 nilai signya 17,8%. Itu langkah yang ketiga. Asumsi klasik yang keempat yaitu uji autokorelasi.
Secara kebetulan data kita tidak berbentuk data time series atau berdasarkan runtutan waktu, namun data kita berbentuk cross section, sehingga kita tidak perlu melakukan analisa auto atau uji autokorelasi. Cukup sekian tutorial kali ini. Jangan lupa silakan klik like and subscribe. Saya akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.